Orang istri atau suami meninggal atau keluarga anak itu meninggal, itu stresnya termasuk yang besar. Nah itu ada chart yang bisa kita isi, kita bisa lihat level stres kita bulan ini berapa dalam 1 tahun berapa. Nah tentu harus di manage. Tapi stres itu tidak selalu jelek. Stres tidak selalu Tidak jelek. selalu jelek. Ada stres yang gimana ya saya menganalogikannya. Kan stres itu kayak vibration, semua energi yang bervibrasi. Saya ambil contoh gitar. Ya kalau gitar itu tidak you putar senarnya, you tidak beri stres, you nggak bisa dengar musik. Betul nggak? Iya. Karena dia tidak Karena ada stres. tidak ada ketegangan. Tidak ada ya. Iya. Tapi kalau you kasih stres, dan stresnya itu you kasih ketegangan, dan stresnya jadi tense sebenarnya ya, dan dia menjadi harmoni, di dalam harmoni, keenam senar itu dalam menjadi harmoni, maka dia jadi musik yang indah. Tapi kalau sekarang senarnya you putar terus lebih kencang, putar, apa yang terjadi? Putus senarnya. Demikian juga kalau kita senarnya kita tegangkan terus dalam level senar yang tadi 4 sumber tadi, terus kita tidak manage ya sehingga dia datang lebih ya putus, kita punya mind menjadi, kita jadi sakit jiwa, kita jadi sakit badan kita. Nah oleh karena itu is an art, musik juga is an art kan. Gitar kadang-kadang di stylenya berbeda, gitar senarnya memberikan bunyi tertentu, ya ada yang namanya E major, main di E, senarnya nggak usah dipegang, sudah dia E nadanya sudah nada E, ya. Tidak perlu lagi dipencet, itu art juga cara mengatur gitar. Demikian juga dalam kehidupan. Nah saya mengembangkan apa yang namanya transmutasi energi. Jadi kalau kita tadi ada namanya fight, ada namanya flight, ada yang namanya diam saja. Nah, saya mencoba untuk mengembangkan teknik transmutasi bagaimana kita mentransmute energi tadi, stres tadi. Kalau dia terlalu pelan, apa negatif stres, bagaimana kita bikin jadi positif gitu. Jadi jadi stres ada negatif dan ada stres positif, itu yang Bapak bilang, dan stres negatif dapat ditransmusikan untuk menjadi positif. Iya, kan hakikatnya stres banyak sekali juga kaitannya dengan emosi kan. Apa itu emosi? Emosi itu adalah satu situasi di mana kita suka atau kita tidak suka. Suka kan juga satu emosi, ya. Nah, kalau dia vibrasi, tidak suka juga satu emosi. Kalau sekarang vibrasi ketidaksukaan ini meningkat, vibration ini makin kencang, ya. Kita tidak bisa berpikir lagi kan. Demikian juga kalau seseorang jatuh cinta, bukan main, ya, vibrationnya makin kencang, dia sering sekali itu lupa dirinya, siapa dirinya gitu. Stres juga itu namanya kalau terlalu kencang. This is a kind of level of stress. Nah, tapi kita nggak tahu kenapa. Karena endorfin kita bekerja. Nah, kalau yang seperti fight dan flight itu datangnya dari mana organnya? Karena begitu kita di neokortex kita mendapatkan stres, itu ada namanya hipotalamus. Hipotalamus itu akan memberikan pesan kepada adrenalin gland kita. Gland itu kelenjar ya. Kelenjar. Dan dia akan mengeluarkan satu zat namanya nefrin ya. Nah, itu akan membuat detak jantung kita menjadi lebih cepat, akan membuat tangan kita berkeringat dan sebagainya. Berarti ada satu tense kan? Nah, kalau demikian, kalau kita anggap itu negatif, bisa nggak kita balikin menjadi positif? Kalau kita mengenali itu. Bisa kan? Jadi kalau sekarang jantung saya berdetak cepat, dan saya sadar itu berdetak cepat, atau saya punya perut menciut, otot saya menegang, bisa nggak saya balikin? Sebenarnya ada exercise-nya. Sekarang, you stress nggak? Stres medium. Oke, sekarang kita coba ya, mungkin pemirsa di rumah juga bisa lakukan untuk mengenali tubuh kita. Sekarang tubuh saudara stres nggak? Ya mungkin menjawab ya, mungkin yang menjawab tidak. Tapi sekarang coba kita kencangkan tubuh kita, tapi jangan terlalu kencang, nanti kram ya. Kencangkan muka kita juga kita kerutkan. 1, 2, 3, 4, 5, lepasin. Nah, kalau you lakukan beberapa kali, you bisa merasakan perbedaannya. Tubuh kita stres atau tidak. Karena tubuh juga bisa mengalami stres. Nah, kalau bisa kita ketahui, oh, ada namanya, kalau itu kan stress response. Nah, ada namanya relaxation response. Kenapa kita nggak bisa bikin relax? Nah, itu juga bisa dengan vibrasi, sama dengan vibrasi. Jadi bisa diubah. Saya tertarik dengan stres positif tadi, Pak Richard. Jadi
kalau ada stres positif dan berguna bagi kehidupan manusia, seperti pada saat analogi Bapak yang gitar, kalau stresnya kurang juga sebenarnya bunyinya kurang bagus. Tidak ada bunyi malah. Tidak ada bunyi malahan. Nah, tidak hidup. Dianalogikan dengan manusia, pada saat kita sama sekali tidak memiliki stres atau ketegangan ini, mungkin kita tidak bergerak, tidak ada motivasi. Tidak ada kehidupan. Karena definisi dari kehidupan adalah movement, motion. Jadi tanpa ada stres itu tidak ada movement, tidak ada kehidupan. Jadi kalau stres positif ini bisa diciptakan sendiri, atau sebenarnya lingkungan yang kita berada, kita merespon dengan cara menyadari ada stres dan membuatnya positif. Waduh, pintar banget. Banyak sekali stres yang kita nggak sadar kan. Bahwa ini stres. Kenapa kita nggak sadar? Karena kita nggak conscious. Kenapa kita nggak conscious? Karena kita nggak aware. Oleh karena, tapi kalau jadi dia datang setiap hari, kita nggak sadari. Nah, itu akhirnya menjadi namanya chronic test, kronis. Chronic stress. Ya, sudah menjadi kronis. Nah, ada perbedaan antara chronic stress sama acute stress. Kalau acute itu yang suddenly datang, misalnya tiba-tiba misalnya istri kita meninggal suddenly, kita stres acute, atau kita dipecat dari pekerjaan, bisa acute. Nah, tapi stres yang setiap hari, ya, misalnya dalam pekerjaan, dalam setiap sehari-hari, itu yang kronis. Nah, ini yang kronis ini, kalau dia menumpuk dan kita tidak manage, lama-lama dia akan mencapai titik ambang tertentu dan kita akan lose the contact dengan reality. Jadi sebenarnya kunci utama dari stress management atau memanage itu sebenarnya mengenali atau menyadari pada saat kita merasakan sesuatu, Pak Richard. Jadi tadi Bapak bilang kalau perut kita kenceng, kalau dada kita berdegup keras sebagai respons tubuh kita terhadap stres, kita mengenali itu. Setelah mengenali, kita terima itu. Dan kita perbaiki. Kita perbaiki. Kita di dalam episode yang lalu kita bicara mengenai polaritas. Mungkin saya bisa share tekniknya. Mungkin sama pemirsa juga bisa share. Nggak keberatan Ibu Maria. Ibu Mari kan kemarin melakukan teknik polaritas, ya, polaritas, tapi hanya emosinya saja lalu menjadi positif.